semangat Bu, fokus sama Tuhan. Biasanya ketika kita mulai fokus sama Tuhan, itu angin besar datang menguji kita. Tenang aja Bu, Tuhan pasti tidak akan tinggalkan kita. Ibu akan ngalami. Nah, di grup begitu, lalu japri. Ya, Bu, Ibu mau ngobrol-ngobrol dengan saya, kita ngobrol aja, boleh gitu. Saya pengen ngobrol sejauh mana Ibu ada waktu gitu. Tapi kalau dia menolak, enggak Bu, enggak apa-apa Bu, saya bisa kok. Oh ya, semangat. Enggak apa-apa ya Bu, welcome. Kapan kalau Ibu mau ajak ngobrol saya, kita janjian waktu, saya welcome aja. Gitu aja Bu Vivi. Jadi kita enggak paksa dia, senyamannya dia aja. Ya, dia mau terbuka. Bisa dipahami ya? Oke. Ada lagi kah pertanyaan? Bu Susan, gimana Bu Susan? Bu Debi aman ya? Oke. Saya lanjut ya teman-teman. Nah, ini kan sudah ya. Sekarang kita akan belajar hal yang lain lagi. Nah, ini ingat ya. Usahakan supaya kita mengingatkan anggota kita bahwa mereka perlu juga untuk hadir, recharging emosi mereka, recharging manusia rohani mereka, bukan hanya dengan panca indera mata ya, tetapi juga dengan telinga ya, dengan perhatian, pikiran ya, fokus, pujian penyembahan, ikut di VMP dan bertumbuh di VLT ya. Karena biasanya kalau anggota V-Clubnya hanya ngumpulin poin sampai ribuan di poin V-Club tanpa dia ngikuti kegiatan-kegiatan lain yang membuat dia recharging lagi ya, pemahamannya, semangatnya, itu biasanya lama-lama jadi jenuh, jadi bosan. Beda juga ya. Kalau ada anggota yang memang udah lama di V-Club tapi dia memang juga menyala-nyala di gereja lokal, itu pasti beda. Itu pasti juga tetap setia, semangat gitu ya, konsisten. Ya, tapi kalau ada anggota V-Club yang udah mulai kelihatan, ya ilah renungannya cuma satu kalimat, sasaran satu kalimat, kondisi satu kalimat, itu kayak udah syarat doang. Nah, itu tanda-tanda tuh udah mulai garing. Ya, atau dia kesulitan berkata-kata dan sebagainya. Kita perlu encourage, cari tahu dan semangati ya. Intinya sebagai leader kita jangan lupa untuk ngajak mereka join juga di VMP, VLT. Kalau perlu sesekali bagikan apa catatan khotbah, jadi mereka penasaran, tapi jangan terus-terusan ya. Kita malah nyuapin, manjain. Ya, sesekali aja. Atau materi, hari ini saya dapat dari Pastor Dolphin bagus banget, ada videonya, bikin mereka penasaran gitu. Ada videonya bagus banget. Sayang kalau nggak hadir lagi teman-teman, nanti besok-besok kita join lagi, besok lagi kita ada lagi gitu ya. Jadi bangun penasaran, rasa penasaran, jadi mereka mau hadir VMP dan mereka sendiri kok yang dapat berkatnya ya. Ini kita menjadi pengingat. Nah, ini sekedar mengingatkan aja teman-teman ya, kalau renungan bolong, kondisi awalnya renungannya sekian, saat bolong renungannya tetap nggak rontok ya, tapi poinnya menjadi turun karena poin aman 100 kan. Nah, ini poinnya menjadi turun. Nah, besoknya kirim renungan lagi, berlanjut renungannya 111, poinnya lanjutin 1 poin. Ya, saya pikir teman-teman udah paham ya. Tapi tidak ada salahnya saya mengingatkan seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa baca di dalam buku panduan leader V-Club. Saya buka ya buku panduan leader. Bu Hermani, teman-teman ini sudah dapat buku panduannya belum ya? Bu Novi udah kasih belum? Area 03 sudah diberikan Bu. Kebetulan saya ada di sana masih mendampingi. Oh oke. Berarti sepertinya yang bapak-bapak yang belum, tapi saya nggak tahu apakah sudah diberikan Pak Stefan? Belum Bu, saya juga belum. Saya sudah terima. Saya belum Bu. Berarti mesti belum? Inilah ngingetin SPV-nya. Itu juga belum Bu. Oh. Oke. Ya. Iya. Kalau yang di ayat 03 sudah saya berikan kemarin Bu. Oke. Berarti belum seragam nih SPV-nya, mesti di woro-woro lagi Bu Hermani. Ini bentuknya digital ya, buku panduannya elektronik, digital, PDF. Bapak Ibu nanti bisa pelajari semua aturan mainnya ada di sini. Nah, misalnya ya ini tujuan ya, tujuannya ada V-Club leader
ya, mengayomi, melatih, merenungkan firman, ya, mempererat komunitas saling, ya. Ada reply itu tanda salingnya, ya. Kalau VMP kan sharingnya, tapi kalau di V-Club reply-nya itu tanda komunitas salingnya, ya. Kemudian memotivasi, ya, kemudian juga mendorong anggota V-Club untuk komitmen hadir di VMP, ya, supaya mereka terus mengalami kesegaran rohani. Lalu mendoakan, memberi perhatian terhadap kerohanian anggota V-Club, ya. Ini rasanya udah menjadi bagian kita sehari-hari ya selama jadi anggota kemarin. Ini tugas tanggung jawabnya lebih detailnya. Kalau tadi yang saya bilang 6 itu kesimpulan umumnya saja yang mudah diingat ya, tapi di aturan leader, panduan leader ini detailnya banyak Bapak Ibu pelajari ya. Bapak Ibu harus menjelaskan aturan main dan disiplin kepada seluruh anggota ya, khususnya untuk untuk mengirim renungan di jam berapa ya. Itu karena udah dibentuk grupnya, jadi sebenarnya tinggal jalani aja. Nanti kalau ada gejala-gejala, mulai ada yang kendor-kendor, ada yang telat-telat, nah boleh di sounding, dikeluarkan screenshot untuk tata tertibnya, aturan main. Jadi leader ini harus punya 2 panduan sebenarnya. Panduan sebagai peserta, panduan sebagai leader. Nah, sebagai peserta tujuannya apa? Supaya kalau ada peserta yang melanggar atau minta di freeze poinnya tapi tidak berurusan dengan force major, jadi kita kasih tahu ya. Jadi ini tugas tanggung jawabnya. Nah, termasuk ini teman-teman. Saya mau encourage teman-teman yang nomor 8, aktif dan berkoordinasi dengan supervisor area mengenai kondisi dan perkembangan anggota V-Club-nya. Khususnya kalau anggota V-Club-nya didapati memang masih mengalami kesulitan, dia lulusan VMC manajemen hutang belum beres, udah mulai gangguan panik lagi dan sebagainya. Nah, ini mungkin perlu mendapat arahan tambahan dari supervisornya gitu ya, atau supervisor atau leadernya bisa arahkan dia untuk konsultasi dengan mentornya ya, mentor waktu ikut VMC ya. Puji Tuhan kalau leadernya juga merangkap mentor, Bapak Ibu bisa arahkan ya. Percakapan kalau di dalam grup terlalu ramai, apalagi kalau anggotanya banyak, bisa dilakukan by phone aja, janjian waktu ya, ini ya. Dan kalau ada apa-apa yang perlu didiskusikan, sebaiknya dilakukan di grup aja, di grup WA. Supaya apa? Untuk kasus yang sama kalau dialami oleh leader yang lain, mereka belajar dari teman leadernya. Oh, leader breakout room ini tempo hari ada masalah gini, oh ternyata solusinya begitu, sekarang saya ngalamin, ya saya tiru juga gitu ya. Jadi lebih efektif. Kalau bisa jangan minimalkan japri-japri dengan supervisor, kalau bisa di grup, kecuali kalau hal yang memang rahasia sekali ya, minta dirahasiakan. Lalu yang ke-9, nah ini bagian kita, nanti berjalannya waktu, teman-teman kan jadi leader baru nih. Nah, berjalannya waktu 6 bulan kemudian, teman-teman pasti akan menemukan nih mana yang intan berlian permata nih, yang bisa benar-benar bisa diberi kesempatan nih sebagai leader, calon leader. Nah, ini bisa teman-teman mulai libatkan gitu ya. Misalnya dia sebagai yang mereply, atau dia yang bikin absensi manual, bantu ngingetin jangan lupa kirim di grup dan sebagainya. Dilibatkan ya. Mengambil bagian dalam tugas seorang leader, itu bisa ya. Nah, nomor 10 ini ada linknya ya Bu Hermani ya. Nomor 10 kalau ada yang kedukaan anggotanya, dan itu keluarga inti ya, ayah, ibu, anak, mertua ya. Kalau ada yang kedukaan terkait dengan itu ya, ring 1 keluarga inti, tolong diinformasikan ke SPV-nya, ke grup SPV anggota saya ada kedukaan, sekaligus mungkin dikasih freeze kalau anggotanya mau freeze ya. Ada juga anggota yang kedukaan tapi nggak mau freeze gitu ya. Jadi nanti admin akan memfollow up untuk memberikan kabar duka ya ke semua grup. Ini tanda kebersamaan kita ya. Yang satu menangis, kita juga ikut menangis. Menangislah bersama dengan yang menangis, tertawalah, bersukacitalah bersama dengan yang bersukacita. Jadi tolong diinfokan ya. Nah, ini juga hal yang sering kali terlewatkan di sini nih, 4 dan 5.
tolong teman-teman bisa menjadwalkan terus ya. Ingat-ingat hari Minggu keempat ya, minggu keempat itu selalu kita ada jadwal leaders meeting. Bisa leader V Club saja, bisa leader VMP saja. Nanti di leader V Club diumumin, oh nggak ada nih pertemuan leader V Club, hanya leader VMP karena mau atur breakout room. Atau semua leader gabungan bisa ya. Jadi tinggal tunggu pengumuman, tapi minggu keempat tiap bulan tolong siapkan slotnya ya, kecuali kalau ada memang pernikahan dan sebagainya. Kalau memang harus izin tidak bisa hadir ya, tolong tugaskan, delegasikan asisten leadernya untuk hadir ya, tapi lapor sama SPV-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk yang nomor 4, maaf nih saya acak sana sini ya, latih konsentrasi. Nah nomor 5 ini teman-teman, percaya dirilah untuk menyampaikan, mengingatkan. Kalau dia ternyata, wah ini hari ketiga dia bolong, ya teman-teman japri dulu. Nanti ada petunjuknya kok. Japri dulu, bilang ibu ternyata ibu udah 3 kali bolong nih gitu. Gimana bu? Kenapa, kendalanya apa gitu? Ditanya dulu. Tanda kita memperhatikan. Baru kemudian kasih tahu konsekuensinya. Ibu tenang aja, nanti ibu berlatih dulu ya gitu. Jangan pakai kalimat gini. Jangan kan ya. Gunakan kalimat, hindari kalimat yang negatif ya. Misalnya ibu harus di remove ya, karena ibu udah bolong 3 kali. Waduh, tuh kalimat tuh kenceng duluan gitu ya. Nanti dia udah rasa nggak enak gitu ya, merasa tertuduh. Oke? Ya ini nanti ada WA grup Rafi Club. Sementara ini masih seperti ini. Nanti mungkin akan keluar kebijakan baru setelah rapat tim kerja. Apakah memang kita mau kembalikan ke leader masing-masing ya, untuk one on one untuk anggotanya yang bolong 3 kali ya, karena ternyata setelah dikumpul-kumpul, karena V Club-nya udah makin banyak kan nih, ternyata yang ngumpul bisa 25, bisa lebih dari itu. Waduh, kasihan leader V Club-nya ya, pra V Club-nya, mumet kepala BRB nanti ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan, tugas dan tanggung jawab yang lebih detail? Ada ya? Boleh bertanya, Bu?